Iya, biasanya kalau kita beli rumah itu bonusnya TV, AC, ya, sofa, furniture. Ini bonusnya anak bonus gitu anak. ya. Mungkin takdirnya memang si pemilik rumah harus merawat anak tersebut. Tapi ini bersyukur loh pemirsa. Ya. Mungkin kalau tidak ada pembeli rumah, mungkin anak tersebut tidak terselamatkan. Nah itu tadi ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Jangan sampai kita memutuskan untuk punya anak, tapi anaknya justru diterlantarkan. Ya, perlindungan anak-anak di bawah umur memang perlu ditegakkan kembali pemirsa di Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di viral di media sosial, seorang pengamen tunanetra mengamuk saat hendak ditertibkan petugas gabungan di Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Nah ini pemirsa, pengamen ini pemirsa melawan dan berteriak saat akan diangkat paksa oleh petugas. Video penertiban pengemis tunanetra oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polres Pematang Siantar ini viral di media sosial. Pengamen yang diketahui bernama Heri Hulu ini menolak dibawa oleh petugas. Saat petugas ingin mengangkatnya, Heri mengamuk memukul petugas. Wali Kota Pemantang Siantar mengaku telah berkomunikasi dan mengundang Heri ke rumah dinasnya. Saya undang untuk datang ke rumah wali kota ya. Ya happy kok dia, dan dia katanya ahli izin, dia mau beralih profesi, nggak lagi minta mau jadi pemulung. Artinya pemerintah kota memfasilitasi Pak? Kira-kira begitu, ya, mendukung sepenuhnya malah ya. Wali Kota juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan tindakan pemaksaan dan kedepannya akan bertindak secara humanis. Oke, kalau temanya adalah menjaga ketertiban dengan adanya razia seperti itu, oke, silakan nggak apa-apa. Ya. Hanya saja memanusiakan manusia. Benar. Apalagi dia adalah seorang disabilitas, dan ini cukup viral juga pemirsa di mana-mana. Dan ini menganggap ini kok petugas-petugas Satpol PP tidak memanusiakan manusia ya. Nah itu tadi, apalagi kalau memang yang dituju adalah disabilitas, artinya cara pendekatannya mungkin berbeda. Nah benar. Cara penerimaannya berbeda. Jadi, apalagi dia sempat bilang, mana tongkatku saya, seperti itu. Tongkat itu tersebut adalah matanya untuk berjalan ketika itu. Jadi mungkin perlu dievaluasi ulang bagaimana nantinya menertibkan para pekerja-pekerja yang ada di jalanan seperti itu, apalagi disabilitas. Ditertibkan boleh ya? Dengan pendekatan yang humanis. Dengan pendekatan humanis, setelah itu dibikinkan organisasi lembaga yang memang nanti bisa dikeluarkan lagi ke jalan, tapi dengan mandiri seperti itu, tidak untuk meminta-minta lagi. Saya setuju, Pram. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ini lagi-lagi ratusan pencari kerja jadi korban penipuan lowongan fiktif yang mengatasnamakan salah satu mal baru di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, pemirsa, modusnya pemirsa, korban diminta membayar sejumlah uang untuk mengisi posisi lowongan kerja yang diinginkan. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awalnya tuh dapat dari teman bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih bang. Bayar itu beragam-ragam bang, tergantung posisi masing-masing lah. Kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang.
Sementara saat dikonfirmasi, nama mall yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, ini patut diwaspadai mengingat di mana-mana sering terjadi penipuan untuk lowongan kerja seperti ini, mengingat sekarang lagi banyak-banyaknya badai PHK di mana-mana. Iya, susah cari kerja memang pemirsa, dan modus ini memang modus lama sebenarnya, dimintakan uang terlebih dahulu. Cuma pemirsa, apapun itu kalau kita ingin melamar pekerjaan tidak ada pernah dimintain uang pemirsa. Jadi itu harus diwaspadai dan diingat-ingat bahwa tidak pernah ada lowongan kerja yang meminta uang di muka atau di depan ya. Dan mungkin untuk pemirsa atau teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mencari pekerjaan, tetap semangat nih ya. Apapun itu harus dijalani dan karena rezeki tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar apa yang sudah tertakar. Ya. Dan beralih ke informasi berikutnya, ini sadis nih para pemirsa. Ada konflik antar emak-emak yang berujung penganiayaan hingga tewas. Dan tahu nggak ujung-ujungnya apa ini? Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah utang piutang pemirsa. Seorang ibu rumah tangga dianiaya 2 teman wanitanya hingga tewas di Cilegon, Banten. Ya, dan kasus ini terungkap saat para pelaku membawa korban ke rumah sakit dengan taksi online. Penangkapan pelaku pembunuhan di Kampung Simpang 3, Kota Cilegon sempat memancing emosi warga sekitar yang berusaha menyerang karena telah membunuh teman arisannya. Warga berusaha menerobos penjagaan polisi yang sedang mengamankan lokasi. Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini terungkap setelah korban tewas dan diantarkan taksi online ke rumah sakit karena diperintah kedua pelaku. Para pelaku beralasan korban sedang sakit. Para pelaku telah berutang pada korban dan meminjam uang lagi. Ya Pak, nggak ada. Ini teman ini baru Pak, belum sampai 1 bulan diperkenalan sama ini. Nah, dia minjem uang sama istri dikasih. Ini juga mau pinjam lagi terakhir. Pertama pinjam berapa Pak? Ya kita nggak jelas karena nggak terbuka ya istrinya kita ya. Nah, pas itu dia pinjam uang sama istri udah disiapkan uangnya. Berarti istri Bapak yang suka minjemin uang gitu ya? Betul. Diduga para pelaku tersinggung dengan ucapan korban sehingga melakukan penganiayaan. Korban ini memberikan pinjaman uang kepada para pelaku senilai 10 juta rupiah, namun telah dikembalikan sebanyak 3 juta rupiah. Selain dari itu, pada saat kejadian korban dihubungin oleh para pelaku untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang. Ternyata sampai di sana ada cekcok mulut yang menurut keterangan dari para pelaku sempat melakukan pengejekan kepada pelaku sehingga pelaku sakit hati dan melakukan penyekapan sampailah korban kehilangan nyawa. Para tersangka pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya pemirsa, kalau yang satu ini ada oknum prajurit TNI Angkatan Laut Klasis 1 Jumran yang membunuh seorang wartawati divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, Jumran ini juga dipecat dari Kesatuan TNI AL. Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Klasis 1 Jumran karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita, wartawati sebuah media di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut sejak vonis dibacakan majelis hakim. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui apa putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Namun pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak puas atas vonis seumur hidup atas Jumran. Keluarga menginginkan Jumran dihukum mati. Sepakat dengan keluarga tadi, khususnya dengan Bang Praja dan orang tua korban, bahwa
putusan hari ini yang sifatnya sumber itu belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, bahkan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Mengapa demikian? Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita, hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Kuasa hukum keluarga korban, Pazri, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan Juwita ini dapat diungkap. Dari Kota Baru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Pernah nemuin nggak sih kalau misalnya kita ke minimarket terus ada orang yang kesulitan untuk masukin kartu ATM-nya? Oh, pernah dong. Biasanya kan dibantu ya? Dibantu. Nah, itu ternyata modus pencurian dan masih berlangsung sampai sekarang. Aduh, harus waspada lagi karena kartu ATM itu kayak kartu apa ya? Kartu pribadi sendiri gitu loh. Hati-hati loh pemirsa. Hati-hati, jangan mudah percaya sama orang lain. Karena ini terjadi di Depok, Jawa Barat. 2 pelaku ganjal ATM yang akhirnya sudah ditangkap polisi ya saat beraksi di sebuah minimarket. Nah, modusnya lagi-lagi pemirsa dengan berpura-pura membantu saat kartu ATM korban tersangkut. Dua pelaku ganjal ATM tertangkap tangan saat melakukan aksi ganjal ATM di sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat. Mereka ketahuan saat mencoba menipu warga dengan mengganjal mesin ATM. Modusnya dengan berpura-pura membantu saat kartu ATM korban tersangkut. Namun secara diam-diam pelaku menukar kartu ATM korban dan menanyakan nomor PIN-nya. Hasil penyelidikan polisi, salah seorang pelaku diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama. Mereka kerap beraksi di sejumlah daerah seperti Bekasi, Bandung, Serang, dan Cilegon. Ketika ada warga yang hendak mengambil uang melalui ATM tadi yang sudah terganjal itu, sehingga tidak bisa masuk karena sudah diganjal dengan lidi yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 Junto 53 tentang percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ini semakin hari dengan semakin banyaknya tindakan kriminalitas di Indonesia ini semakin menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik aja nih pemirsa. Sedang krisis ekonomi ya sepertinya. Benar, ya. Pemirsa. Ini bahkan ini ada lagi pemirsa kalau tadi ganjal ATM, ini perampok emas pemirsa, dari spesialis perampok emas. Di mana kalau perampok di Agam, Sumatera Barat ini menyatroni rumah lansia dan membawa kabur emas 1 kilogram. Waduh, banyak banget itu ya. 1 gram aja sekarang nominalnya udah 1,9-an ya. Itu gimana nyairinnya juga coba deh. Ya, dan bukan hanya di Sumatera Barat saja pemirsa, ternyata di Bangka Belitung ini ada 3 kawanan rampok yang berhasil dibekuk polisi dengan barang bukti ratusan gram emas. Marwis, warga Jorong Galuh 2, Kecamatan Ampek, Kota Agam, Sumatera Barat, menjadi korban penyekapan dan perampokan bersama istri dan mertua di rumahnya. Kawanan rampok yang diperkirakan berjumlah 3 orang itu menodongkan pisau dan menyekap ketiga korban di kamar. Pelaku kemudian menggasak perhiasan emas dan emas batangan seberat 1 kilogram, uang tunai 45 juta rupiah, serta 1 unit sepeda motor. Diduga perampok masuk melalui dapur dengan mencongkel jendela sekitar pukul 2 dini hari. Setelah perampok kabur, korban mencoba membuka pintu kamar dengan obeng. Penaruhan bis sorongnya habis. Nah, setelah itu awak dikuncikannya di kamar petiti kok. Perhiasan piti kontan. Perhiasan tuh lumayan lah, hampir sekilo. Kalau piti sampai 45 jutaan. Pelaku masuk ke dalam rumah, diperkirakan ada 3 orang. Langsung masuk kamar korban. Ya, korban sedang tertidur, langsung ditodongkan senjata, sejenis pisau. Terus sementara kami melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap perkara ini. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga kabur ke arah Pasaman melewati Maninjau. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.
Seorang kawanan rampok dibekuk tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka Belitung di salah satu rumah warga yang dijadikan tempat persembunyian kawasan Kecamatan Belinyu. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diborgol. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap teman pelaku yang diduga akan melarikan diri keluar pulau. Dua pelaku perampokan ini merupakan residivis kasus yang sama yang telah menyatroni sejumlah rumah dengan hasil kejahatan hingga miliaran rupiah. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang hasil rampokan, yakni sejumlah perhiasan emas dan emas batangan hingga uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku yang sudah kita amankan di Belinyu merupakan pelaku daripada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang dimana dari pelaku tersebut melakukan pencurian di malam hari dan membongkar rumah. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu emas dan sejumlah uang dengan total kerugian kurang lebih sekitar 500 juta. Saat ini polisi memburu seorang pelaku yang buron. Dari Kabupaten Bangka Belitung, Muhammad Maulana melaporkan. Gara-gara salah injak pedal, sebuah minibus tabrak toko perlengkapan rohani di Malang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.